Aku menopang daguku di atas meja, menatap dengan malas layar laptop yang setiap hari harus aku lihat. Aku malas sekali hari ini. Ingin rasanya aku pulang dan menghabiskan waktu bersama Larissa seharian. Tapi apalah dah, menjadi seorang CEO itu tak semudah yang kalian bayangkan. Walaupun disebut sebagai penguasa, tapi tetap saja tak bisa lepas dari beban pekerjaan. Tok tok tok, ku dengar pintu ruanganku diketuk. Aku malas untuk menoleh. Biarkan sajalah. Tok 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 lagi. Pintunya diketuk. Masuk, ucapku lantang dengan nada malas. Aku sedang tidak ingin berinteraksi dengan siapapun hari ini. Biarkan saja orang yang masuk tanpa perlu menolehnya. Palingan mereka hanya datang untuk memintaku memeriksa dan menandatangani berkas. Membosankan. Pintunya ku dengar dibuka. Aku tetap pada posisiku, tak bergerak ataupun beranjak. Suara langkah kaki mendekat ke arah mejaku. Kok aku gak disambut sih? Suara itu berhasil mengalihkan mataku dari laptop. Aku langsung menoleh. Larissa berdiri di depan mejaku dengan wajah berut. Loh, kamu kok di sini? Aku berdiri dari posisi dudukku dan menghampirinya. Aku sengaja datang ke sini buat bawain makan siang buat Om. Tapi Omnya gak sambut aku sama sekali. Males deh, aku pulang lagi aja. Larissa beranjak pergi. Jangan dong, maaf deh. Saya lagi bete soalnya. Bosan banget seharian cuma ngutak-atik laptop sama berkas. Aku menahan Larissa pergi. Bawa apa ini? Kebetulan saya lapar. Hehehe. Aku mengambil kantong yang dibawanya. Larissa tetap cemberut. Bibirnya itu sangat luncing. Hei, ngambeknya jangan lama-lama. Jelek. Ledekku. Larissa mendelik. Aku membawanya duduk di sofa, kemudian membuka bawaannya di atas meja. Larissa membawakan aku nasi beserta lauk favoritku. Liurku hampir menetes saat melihat masakan Larissa yang tampak menggiurkan. Kamu datang sendiri? Tanyaku. Enggak kok, sama Lele. Dia juga datang buat bawain makan siang buat Kak Lei. Jawabnya. Sikap Larissa kembali normal. Tak ngambek lagi. Kirain kamu sendirian. Soalnya saya agak worry kalau kamu kesini sendiri. Timpa aku. Aku udah gede Om. Sekarang udah gak takut lagi kemana-mana sendirian. Aku udah lebih berani. Jawabnya yakin. Aku melahap masakan Larissa. Kebetulan sekali aku belum makan siang. Larissa sesekali menyuapiku. Kayaknya saya mau sewa sopir pribadi buat kamu deh. Biar saya lebih tenang kalau kamu mau bepergian. Gak usah cemas atau segala macam. Karena kamu udah ada yang jaga. Aku menuturkan rencanaku untuk menyewa seorang sopir sekaligus penjaga untuk Larissa. Dalam bahasa gaul bodyguard. Buat apa sih? Aku kan gak butuh yang begituan Om. Kayak Tuan Putri aja pakai pengawal segala. Larissa menolak. Bukan masalah Tuan Putri atau bukan. Tapi kamu itu barang berharga buat saya. Yang harus dijaga sebaik mungkin. Saya gak mau dong barang berharga saya ada yang mencuri. Makanya saya mau ada pengawal yang bisa jaga kamu. Tuturku ke kau ingin menyewa jasa bodyguard sekaligus sopir untuknya. Om berlebihan deh. Aku ini cuma cewek biasa. Gak ada harganya. Ngapain juga Om harus setakut itu? Toh gak akan ada yang mau curi aku dari Om. Timpanya. Itu kan menurut kamu. Tapi bagi saya kamu sangat berharga, Sa. Kamu lebih berharga dari permata atau berlian sekalipun. Balasku jujur. Larissa menatapku. Mungkinkah aku berlebihan? Ataukah aku terlalu gombal? Tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya.
Dia memang sangat berharga bagiku, lebih dari apapun. Dan satu lagi, saya juga akan sewa pembantu buat beres-beres di rumah. Kamu gak boleh ngerjain ini itu lagi. Tambahku. Gak mau. Pokoknya aku cuma mau tinggal berdua sama Om. Gak mau ada orang lain yang tinggal di rumah kita. Titik. Larissa langsung menolak mentah-mentah. Kenapa? Kamu kan bisa belajar dengan nyaman. Tenang dan gak usah mikirin harus siapin makan malam buat saya. Gak usah beres-beres atau semacamnya. Kamu cuma perlu melakukan tugas kamu sebagai seorang pelajar dan juga istri saya. Aku menjelaskan. Nggak mau pokoknya. Kalau bodyguard atau sopir boleh-boleh aja. Kalau pembantu nggak mau. Nggak bisa diganggu-gugat lagi. Larissa tetap menolak. Gadis cantikku memalingkan muka dengan melipat kedua tangannya di dada. Alasannya apa? Coba beberkan alasan kamu nolak saya sewa pembantu. Pintaku. Aku gak mau kita punya batasan untuk bermesraan di dalam rumah. Aku gak mau kita kayak canggung meski cuma berpelukan di depan pembantu. Aku maunya kita tetap seperti biasa. Bebas bermesraan. Bebas ngapain aja berdua di rumah. Baik itu di ruang makan, ruang tamu, dapur atau di mana aja. Larissa menjelaskan alasannya tak mau ada pembantu. Dia terlihat malu-malu mengakui itu. Aku ternganga mendengar alasannya yang menurutku di luar perkiraan. Aku kira Larissa tak mau ada pembantu karena memang dia suka melakukan segalanya sendiri. Tapi dia ternyata hanya tak mau ada batasan untuk hubungan kami di dalam rumah. Jeti, cuma karena itu kamu gak mau ada pembantu? Tanyaku. Larissa mengangguk tersipu malu. Aku terkekeh. Tak sangka Larissa akan senakal itu. Padahal dulu awalnya dia sangat polos sekali. Aku melanjutkan makanku hingga habis. Setelah itu aku merebahkan tubuhku di sofa. Om, nanti malam Om pulang larut gak? Tanyanya. Enggak kok. Saya pulang sekitar jam 8 malam. Jawabku. Boleh gak? Aku nginep di rumah Lele. Tanyanya lagi. Aku langsung menoleh. Enggak boleh. Jawabku spontan. Ih biasa aja. Gak udah bentak-bentak gitu. Protesnya. Maaf. Keceplosan. Maksud saya gak boleh. Memangnya buat apa nginep di rumah Lele? Aku meralat ucapanku tadi dengan nada yang lebih tenang. Pengen aja. Soalnya gak ada teman curhat. Jawab Larissa. Kamu kan bisa curhat sama saya, ucapku. Idi curhat sama om-om mana seru. Beda server. Jawabannya ketus. Jahat sekali dia. Sah, bisa gak jangan panggil saya om lagi? Aku meminta kembali hal yang pernah aku bahas dengannya saat itu. Memangnya kenapa? Tanyanya. Sah, ayolah, umur saya baru 29 tahun. Gak tua-tua amat. Menurut saya belum pantas dipanggil om. Kamu keraihan panggil kakak. Umurnya 24 tahun. Lah ke saya kok panggilannya om. Padahal saya cuma beda 5 tahun sama dia. Jujur saja aku keberatan. Jika Larissa memanggilku om, seharusnya dia juga memanggil Raihan dengan om juga. Usiaku baru 29 tahun. Aku ini masih muda. Masih sepantasnya disebut kakak. Bukan? Om itu untuk panggilan pada pria-pria berusia 35 ke atas. Bukan 35 ke bawah. Aneh sekali Larissa ini. Maunya dipanggil apa? Sugar Daddy. Sayang. Habi. Honey. Suamiku. Atau apa? Tanya Larissa. Jangan itu juga kali. Kok gak enak banget panggilan-panggilan kayak gitu? Geli dengarnya. Aku tak suka satupun. Jeti.
Maunya apa? Tanyanya lagi. Aku terdiam. Entahlah, aku bingung. Memilih panggilan yang cocok untukku. Panggilan Om itu sudah biasa. Terdengar lebih nyaman, tapi aku merasa sangat tua jika dipanggil Om. Kakak aja gimana? Larissa menatapku. Kak Jason, tambahnya tersenyum. Larissa naik ke atas pangkuanku. Kak Jason, ucapnya. Ya. Aku merasa senang dengan panggilan itu. Aku pengen, ucapnya nakal. Pengen? Ini di kantor loh. Gak leluasa ah. Nanti aja di rumah ya. Aku sudah berpikir Larissa menginginkan itu. Pengen di sini, ucapnya. Tapi nanti ada orang yang dengar. Aku gugup. Larissa mendekatkan wajahnya padaku. Bibir kami sudah sangat dekat. Aku menunggu cumbuan darinya. Pengen tidur di pelukan kakak. Boleh ya? Ucapnya lagi. Aku menatapnya aneh. Kenapa liatin aku kayak gitu? Tanyanya. Kamu cuma pengen tidur? Tanyaku. Iya. Aku ngantuk. Tapi maunya tidur di pangkuan kakak. Gak mau di rumah. Jawabnya. Astaga. Aku berpikir terlalu jauh rupanya. Kupikir dia menginginkan serangan dariku lagi. Ternyata hanya ingin tidur saja. Memangnya, kakak mikirin apa? Mikir mesumnya. Hayo. Larissa bisa menebaknya. Nenegram. Enggak kok. Cuma saya pikir kamu pengen apa gitu. Aku mengelak. Padahal memang benar. Otakku berpikir mesum tadi. Sepertinya wajahku memerah saat ini karena malu. Larissa menyandarkan kepalanya di dadaku. Nanti kalau Lele tanyain aku, bilang aku tidur ya. Aku gak mau diganggu. Pesannya. Iya, kamu tidur nyenyak ya. Saya juga rasanya ngantuk. Jawabku. Mataku jadi mengantuk setelah Larissa menyandarkan kepalanya padaku. Aku menguap terus-menerus. Tangan Larissa memeluk pinggangku. Aku juga memeluknya. Aku menguap lagi. Aku rasa aku sangat mengantuk. Aku mengubah posisiku menjadi terlentang, tanpa menurunkan Larissa. Perlahan mataku pun tertutup. Mari tidur siang. Tak suka dibentak double update. Sah, cepetan dong. Ini udah mau jam 7 malam loh. Nanti kemalaman. Teriakku dari bawah. Larissa sedang berdandan di kamarnya. Tapi rasanya lama sekali. Membuatku bosan saja. Sebentar, Kak. Sahutnya. Apakah perempuan berdandan selama itu saat akan pergi kondangan? Memangnya, apa sih yang mereka pakai? Aku menunggu di ruang tamu sambil memainkan ponselku membalas chat teman-teman SMA dulu. Mereka mengajakku bertemu untuk reuni kembali. Tetapi, aku rasanya enggan. Entahlah. Menurutku bertemu dengan mereka sekali saja saat itu sudah cukup. Malam ini aku akan menghadiri acara resepsi pernikahan klienku. Kebetulan sekali aku diundang. Maka aku mengajak Larissa untuk ikut. Untuk aku perkenalkan dia pada orang-orang. Aku sudah siap sejak tadi. Tapi Larissa yang lama, bikin aku kesal saja. Terdengar suara langkah kaki menuruni tangga. Nyaring sekali. Aku pun menoleh. Ternyata Larissa memakai sepatu high heels yang dibelikan beberapa hari lalu. Ayo, ajaknya. Aku menatap istriku dari atas hingga bawah. Penampilannya persis wanita dewasa. Dia tak nampak seperti anak umur 17 tahun. Hanya saja tubuhnya yang kecil itu menjadikan dia terlihat seperti wanita yang mungil. Larissa sangat cantik dengan memakai gaun sebetis memayung. Bagian atasnya berlengan panjang.
Dia juga mengenakan jepitan bunga di satu sisi rambutnya, lalu mengenakan riasan biasa yang tak berlebihan. Dia tampak seperti nuna-nuna Korea yang sering dibicarakannya, didukung dengan kulitnya yang putih khas Asia. Dia terlihat sempurna di mataku. Larissa menghampiri dan langsung menggandeng tanganku. Kami keluar dari rumah. Aku mengunci pintu sebelum pergi, lalu masuk ke dalam mobil. Aku terus menatapnya dari samping. Dia sangat cantik. Kenapa sih liatin aku terus? Gak cocok ya? Tanyanya merengut. Cocok. Kamu cantik banget. Malah kayak udah dewasa aja. Jawabku jujur. Aku berlebihan gak kak dandanannya? Tanyanya mendongakkan wajahnya padaku. Enggak kok. Lebih bagus kayak gini daripada dandanan menor. Jawabku lagi. Larissa tersipu. Kami segera pergi, karena pesta pasti sudah diselenggarakan sejak tadi. Tapi kami baru berangkat. Mungkin akan sedikit terlambat nantinya. Perjalanan ke tempat pesta cukup jauh. Mungkin akan memakan waktu sekitar 25 menit atau lebih. Laparkah? Rengek Larissa. Nanti makannya di sana aja ya, ucapku. Tapi lapar banget, aku cuma makan tadi siang loh. Rengeknya lagi. Lah, kenapa? Kamu kan saya kasih uang jajan, harusnya banyak makan dong. Tanyaku. Kan uang sisanya aku kasih ke pengemis kayak biasa, jadi nggak bisa jajan lagi. Jawabnya. Astaga, aku lupa. Larissa kan memang punya kebiasaan membagi uang sisa jajannya. Tahan ya, kan mau mampir ke toko juga tanggung. Nanti malah lebih kemalaman lagi sampainya. Pintaku. Larissa mengangguk dengan terpaksa. Ah, kasihan sekali. Tapi aku tak memiliki camilan di dalam mobil, karena aku sendiri memang tipe orang yang jarang mengemil. Larissa menopang pipinya dan menyandar ke jendela mobil. Pasti dia bad mood sekarang. Aku mempercepat laju mobilku, agar bisa cepat sampai di tempat pesta. Kasihan Larissa sudah kelaparan. Aku ini tega sekali. Istri ingin ganjal perut tapi tak mau berhenti. Ah, iya benar. Aku ini memang tega. Tapi mau bagaimana lagi? Jika kami mampir dulu untuk membeli makanan, itu malah menambah telat waktu datang ke pesta. Maaf ya sayang. Sekitar 25 menit kemudian, kami telah sampai di acara pesta yang diadakan di sebuah aula. Aku dan Larissa turun. Kami berjalan bersama memasuki area. Nikahan siapa sih? Tanya Larissa. Nikahan anaknya klien saya. Makanya saya diundang. Jawabku. Pestanya mewah banget. Pasti orang kaya deh. Tebaknya. Norak sekali. Tentu saja orang kaya. Makanya pestanya mewah. Larissa memerhatikan setiap dekorasi yang ada. Aku terus menggandengnya berjalan bersamaku. Kami tiba di dalam aula. Aku disambut hangat oleh klienku itu. Ini istrinya Pak Jason kah? Tanya klienku. Iya, ini istri saya. Kenalkan namanya Larissa. Aku memperkenalkan Larissa dengan klienku itu. Mereka berjabat tangan. Larissa bersikap sangat ramah padanya. Saya kira Pak Jason ini masih lajang. Ternyata sudah menikah toh. Timpanya. Aku hanya mesem saja. Tentu mereka akan menganggapku lajang. Karena aku memang tak pernah membawa Larissa kemana-mana. Apalagi bertemu dengan klien. Kak, pengen makan. Rengeknya lagi. Iya sabar dong. Saya kan harus sapa yang lain dulu. Nanti terkesan sombong. Aku agak malu jika Larissa seperti ini. Tapi perutku lapar banget, Kak. Gak sabar pengen makan. Larissa merengut dengan memegangi perutnya.
Sah! Aku membentaknya dengan nada yang pelan. Tapi jelas sekali kalau aku membentaknya. Larissa ketika diam, menundukkan kepala dan melepaskan tanganku. Aku meraih tangan Larissa lagi. Aku yakin dia sedih karena aku bentak. Tapi Larissa membuatku kesal dan malu. Di sini banyak sekali orang. Jika Larissa merengek seperti itu, tentu saja semua orang akan memperhatikan kami. Larissa melipat tangannya ke belakang. Tak mau aku sentuh. Saya minta maaf ya. Gak bermaksud bentak kamu. Saya cuma refleks. Aku meminta maaf. Lagi-lagi aku membentaknya. Padahal sudah berapa kali aku berjanji tak akan membentaknya lagi. Tapi terus saja terjadi secara tak terduga. Aku kembali meraih tangannya di belakang. Larissa tetap menjauhkan tangannya dariku. Aku bingung jadinya. Banyak sekali godaan dalam membina rumah tangga dengan gadis kecil. Aku harus lebih menguatkan kesabaranku. Para tamu yang hadir yang tentu saja mengenalku menyapaku sangat ramah. Mereka mengajakku mengobrol, hingga aku melupakan kalau aku membawa istriku ke pesta tersebut. Lama sekali aku mengobrol, aku tak menyadari kalau Larissa pergi dari aula. Begitu sadar, aku segera keluar untuk mencarinya. Aku takut dia pergi. Sedangkan dia tak tahu jalan ataupun letak lokasi tempat ini. Aku mengedarkan pandanganku mencari Larissa yang entah di mana. Di antara kerumunan orang pun tak ada. Argogi. Kenapa Larissa selalu pergi sih setiap kali aku memarahinya? Kenapa dia sangat baperan sekali? Aku mencoba menanyakan pada yang lain tentang Larissa. Mungkin saja mereka melihatnya. Tapi ternyata mereka tak melihatnya sama sekali. Aku menjadi semakin bingung. Mencari-cari Larissa di setiap tempat pun tak kutemukan. Karena kesal sekali, aku masuk ke mobilku dengan rencana untuk mencarinya di jalan. Siapa tahu dia masih ada dalam perjalanan. Namun, aku sangat terkejut begitu melihat Larissa ada di dalam mobil tertidur dalam posisi duduk di kursinya. Ya Tuhan, sepertinya Larissa saat lapar dan marah tadi ingin pergi. Tetapi dia tak tahu jalan pulang. Jadi dia masuk ke dalam mobil dan tertidur. Ya Tuhan, aku jahat sekali membiarkan dia seperti ini, seperti orang kikir saja. Aku memasangkan sabuk pengaman padanya tanpa mengganggu. Kemudian aku keluar dari area aula untuk pulang. Sepanjang jalan, aku terus menatap Larissa sesekali. Kasihan sekali dia. Dia hanya lapar dan ingin makan, tapi aku malah membentaknya. Padahal aku sudah berjanji padanya untuk mengajak makan dia tempat pesta. Jahat sekali kau Jason. Aku menghentikan mobilku di depan sebuah warung makan. Aku turun tanpa mengajak Larissa. Aku memesan beberapa menu makanan yang disukai Larissa beserta nasinya. Kemudian membeli air minum dan kembali masuk ke dalam mobil. Aku mendekati Larissa. Kucium bibirnya lembut untuk membangunkannya. Larissa terbangun saat aku cium bibirnya. Dia tampak sangat terkejut. Makan dulu ya. Saya udah beliin makanan dari warteg. Aku menunjukkan apa yang aku beli padanya. Larissa menghindari tatapanku. Sepertinya dia masih sakit hati. Maafkan saya soal tadi. Maaf banget. Saya menyesal. Aku kembali meminta maaf. Larissa tak menjawab. Dia tetap memalingkan muka dariku. Aku mau pulang. Ngantuk. Ucapnya. Kita pulang, tapi kamu makan dulu ya. Mumpung masih anget nih ayam gorengnya. Bujuki. Larissa menggeleng. Pertanda tak mau. Aku mau pulang, ucapnya lagi. Ya udah. Tapi nanti makan di rumah ya. Pintaku. Larissa tetap diam.
Aku menyimpan plastik berisi makanan itu di kursi belakang, lalu mulai melajukan mobilku untuk pulang. Larissa masih sedih. Aku tak bisa memaksanya. Wajar, karena memang aku sudah berkali-kali janji untuk tak membentaknya lagi. Tapi aku masih sering melanggar janjiku itu. Tentu saja Larissa kecewa berat. Selama di jalan pun, Larissa tak mengatakan apapun. Dia tetap memalingkan mukanya dariku. Shit, selalu saja aku membuatnya sedih. Karena Larissa diam terus, aku juga tak berani mengajaknya bicara. Percuma saja. Dia kalau ngambek memang tak mau berbicara. Sudahlah, nanti aku coba bicara lagi dengannya di rumah. Tiba di rumah, aku menghentikan mobilku. Larissa cepat-cepat keluar dari mobil dan berlari ke pintu masuk. Dia membuka pintu dengan kunci duplikat yang dibawanya. Aku melongo melihat Larissa yang berlari secepat kilat. Aku ikut turun dengan membawa makanan yang aku beli. Aku meletakkan plastik itu di atas meja makan dan menyusul Larissa ke kamar. Tapi, Larissa tak ada di kamar kami. Aku pun mendatangi kamar yang dulu di tempatnya. Ternyata pintunya dikunci dari dalam. Sah, buka pintunya. Makan dulu yuk. Aku mengetuk pintu kamarnya. Sah, saya beliin ayam goreng sama ikan tongkol balado kesukaan kamu loh. Aku mengiming-imingi Larissa. Larissa tetap tak merespon. Tak ada tanda-tanda dia akan membukakan pintu untukku. Sah, please, saya minta maaf. Ucapku lagi. Pintu kamar itu tak terbuka sama sekali. Larissa benar-benar kecewa kali ini. Aku menghela nafas berat. Aku menyerah untuk membujuk Larissa. Maka aku kembali ke kamarku. Mungkin Larissa butuh waktu untuk memaafkan aku kali ini. Karena bukan sekali dua kali aku membuatnya kecewa, entah keberapa kali. Larissa pernah mengatakan kalau bapak ibunya pun tak pernah membentaknya. Tapi aku sering membentak dia sesukaku saat aku marah. Aku tak pernah memikirkan perasaannya. Merasa dia adalah milikku. Hingga aku berani membentaknya. Aku membanting tubuhku di kasur. Aku harap nanti malam Larissa akan pindah ke kamar kami lagi. Dan aku harap besok dia tak marah lagi. Note. Nih yang minta double up. Sor kasih double up. Jangan lupa dukung terus. Biar Sor makin semangat. Nekat. Keesokan harinya. Aku keluar dari kamarku setelah mandi. Aku berjalan ke arah kamar Larissa. Semalam masalahku dengannya belum selesai. Hari ini aku akan mencoba lagi untuk membujuknya. Tok tok tok, aku mengetuk pintu kamar Larissa. Sah, sarapan yuk. Saya mau hangatin makanan yang semalam. Kamu pasti lapar semalaman gak makan. Aku membujuknya. Tak ada sahutan. Larissa sepertinya masih marah. Sah, jangan lama-lama dong ngambeknya. Saya kan udah minta maaf. Masa gak dimaafin sih? Ucapku lagi. Masih tetap tak ada sahutan. Aku pun menjadi kesal. Aku memutar kenop pintu kamarnya yang ternyata tak dikunci. Pintunya terbuka. Loh, gak dikunci ya? Terus buat apa gue ketuk-ketuk pintu dari tadi? Gumamku. Aku membuka lebar pintu kamar Larissa. Tapi Larissa tak ada di kamarnya. Aku masuk dan mencari ke kamar mandi. Mungkin saja dia masih mandi, tapi tetap tak ada. Kemana Larissa ini? Selalu saja menghilang setiap kali ada masalah denganku. Sah, kamu di mana sih? Jangan sembunyi gitu dong. Bikin saya nggak tenang aja deh. Aku kembali memanggil Larissa. Kupikir dia bersembunyi. Namun, sebanyak apapun aku memanggilnya, Larissa tak juga bersuara ataupun keluar. Aku menjadi bingung sendiri. Sebenarnya Larissa kemana? Apa mungkin Larissa sudah berangkat sekolah? Tapi mana mungkin?
Dia kan selalu menungguku untuk pergi bersama. Saat mengingat sekolah, mataku langsung tertuju pada tas sekolahnya yang selalu digantung di dinding. Memang benar tasnya tak ada. Lalu, aku membuka lemari pakaiannya. Seragam sekolahnya juga tak ada. Aku membuang nafas kasar. Rupanya Larissa memang sudah pergi sekolah. Ya ampun. Semarah itukah dia padaku? Sampai-sampai tak mau pergi bersamaku lagi. Aku kira Larissa akan bersikap biasa lagi setelah tidur. Tapi nyatanya kali ini durasi ngambeknya cukup lama. Aku harus berusaha keras lagi untuk membujuknya. Aku segera bersiap untuk berangkat ke kantor. Tak ada gunanya aku tetap di rumah. Toh Larissa pun sudah pergi sejak tadi. Setelah siap, aku segera pergi dari rumah. Aku akan ke sekolah Larissa, karena Larissa tak membawa uang sepeser pun. Kasihan jika dia tak bawa uang maka dia takkan bisa makan apapun. Tiba di depan gerbang sekolah. Aku tak melihat yang ku kenali. Lele juga sepertinya sudah masuk. Lalu bagaimana aku memberikan uangnya pada Larissa? Jika aku masuk, dia pasti tak mau menemuiku. Aku pusing sekali. Tapi, jika aku tidak memberikan uang padanya, aku malah lebih jahat rasanya. Semalaman Larissa kelaparan. Pasti sekarang pun belum makan. Karena makanan yang kubeli semalam masih ada di dalam kulkas. Aku keluar dari mobilku tanpa pikir panjang. Aku masuk ke area gedung sekolah dan langsung saja masuk ke dalam. Aku berjalan cepat ke arah kelas Larissa. Lebih baik aku temui sendiri, daripada dia pikir aku tak perhatikan dia. Siswa-siswi yang melihatku sepertinya aneh. Mungkin mereka pikir aku ini guru baru atau semacamnya, mengingat penampilanku yang formal. Aku tak peduli. Aku telah berdiri di ambang pintu kelas Larissa. Kulihat dia duduk di mejanya sambil menatap keluar jendela. Dik, maaf. Tolong bilang sama Larissa ada yang mau ketemu ya. Saya tunggu di luar. Aku meminta bantuan seorang murid untuk memanggilkan Larissa. Baik Kak, jawabnya. Aku keluar dari sana dan menunggu di luar kelas. Tak lama berselang, Larissa keluar. Setelah melihatku, dia beranjak untuk masuk kembali ke dalam kelas. Tapi aku segera menarik tangannya dan membawanya sejauh mungkin dari kelas. Mau kemana sih Om? Tanyanya kesal. Kok Om lagi? Kemarin udah panggil kakak loh. Masa berubah cuma beberapa hari aja? Protesku. Lepasin ah. Meos. Larissa berusaha melepaskan tangannya dariku. Diam. Saya nggak bisa tenang kalau kamu masih kayak gini. Aku tak mengacukannya. Aku membawa Larissa ke ruang komputer. Kebetulan sekali sedang tak ada siapapun. Larissa menepis tanganku kasar, lalu melipatnya di dada. Kamu ngambeknya lama banget sih. Kan saya udah minta maaf. Saya cuma manusia biasa sah. Saya banyak hilafnya. Aku mencoba untuk membujuknya. Hilaf itu cuma sekali. Kalau berkali-kali bukan hilaf namanya, tapi kebiasaan. Jawab Larissa ketus. Jadi saya harus gimana supaya kamu bisa maafin saya? Saya nggak bisa pergi ke kantor kalau kamunya kayak gini. Aku sendiri sudah kehabisan akal untuk membujuknya. Pergo aja sih Om. Nggak usah minta maaf terus. Toh nggak penting juga. Larissa seakan malas bicara padaku. Kok Om lagi sih? Saya bilang jangan panggil Om lagi. Saya belum setua itu. Protesku lagi. Terserah akulah. Om juga bentak-bentak aku sesuka hati kok. Jawabnya telak. Oh shit. Bisa sekali dia memutar omonganku. Aku mengacak rambut kasar. Aku hampir kehabisan kesabaran. Ya udah. Saya tanya sekali lagi.
Mau kamu gimana supaya saya bisa dimaafkan? Please, jangan bikin saya frustasi, Sa. Saya nggak fokus apapun jadinya. Aku meminta. Larissa menatapku, tetapi bibirnya tak tersenyum. Gak mau apa-apa, sana pergi aja. Usirnya. Larissa membalikan badan untuk keluar. Aku tak membiarkan dia pergi tanpa memberikan aku kata maaf. Aku menarik Larissa dan menyandarkan setengah tubuhnya terlentang di atas meja. Aku menghukum dia. Memegang kedua tangannya supaya tak bisa lari. Om mau apa? Tanyanya terlihat takut. Kalau kamu gak mau jawab saya, dan gak mau maafin saya akan gagahi kamu di sini sekarang juga. Ancamku. Larissa melotot. Dia pasti tak menyangka kalau aku akan nekat. Memangnya dia pikir aku takkan berani melakukan itu padanya di sini? Aku berani. Lagi pula pintunya terkunci. Takkan ada yang masuk ke sini. Jangan bercanda deh. Gak lucu. Ucapnya gugup. Bercanda? Siapa yang bercanda? Saya serius. Saya akan menggagahi kamu di sini sekarang juga. Aku menatapnya liar. Larissa terdiam dan menatapku tak percaya. Aku menarik diri dari tubuhnya, lalu melepaskan dasiku. Tak hanya itu, aku juga melepas beberapa kancing bajuku serta membuka resleting celanaku. Larissa melotot. Mulutnya ternganga melihat aku senekat ini. Hahaha. Aku memang sengaja melakukan ini untuk menakut-nakuti dia. Aku yakin dia takkan mau jika aku gagahi di tempat seperti ini yang tak aman. Larissa bangkit untuk melarikan diri, tetapi aku dengan cepat menariknya kembali dan menyandarkan tubuhnya kembali hingga terlentang. Om mau apa? Jangan ngadang-ada deh. Larissa sepertinya mulai takut, terlihat sekali raut wajahnya cemas. Aku tanpa menjawab, membuka kedua kakinya dan memasukkan tanganku ke dalam roknya. Om, jangan di sini. Om cabuli. Larissa mengomel. Di mana aja boleh. Toh kamu istri saya. Jawabku. Aku tersenyum miring padanya. Gestur tubuh Larissa bisa menjelaskan kalau dia takut dan tak nyaman. Hahaha. Dia pikir aku takkan berani. Tanpa berkata lagi, aku menolak. Yang mau double up silahkan komen ya. Thank you dear. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya di subscribe dan klik lonceng.